salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Yula Kebalu. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado kelas A221. Di saat ini saya akan memberikan materi sedikit untuk melengkapi proyek UAS, dan untuk materi saya yaitu sumber historis sosiologis politis, Pancasila sebagai sistem filsafat serta dinamika, dan tentangan Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu sila ke-1, yang masih berlangsung sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan atau dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Kemudian yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab, menemukan ruang pembuktiannya sebagai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada sila yang ketiga, Indonesia adalah bangsa kemajemukan, sosial, kultural, dan tutorial. Di sini dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Kemudian yang keempat, tradisi demokrasi zaman kerajaan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Masuk pada sumber sosiologis Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, kelompok masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat di Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Montenegro merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan artinya, yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Sumber politis Pancasila sebagai filsafat. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI dan sidang PPKI dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kemudian kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Kemudian ada wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Groundleg, dasar filsafat negara, artinya kependudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Adapun tentang dinamika Pancasila, yaitu yang pertama masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang di situ dalam materi itu tersebut filosofi Groundleg. Kemudian ada sistem filsafat Pancasila menjadi penataran keempat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian pada masa pemerintahan reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Nah, demikianlah materi singkat mengenai dinamika atau juga filsafat dari Pancasila. Kiranya materi ini sangat bermanfaat, dan bagi teman-teman yang masih bingung mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi,
Di saat ini saya menyarankan untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Kelurahan Bahu, Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.